Materi yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Gerlach and Ely, tahun 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Materi yang kedua yaitu tujuan media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki tujuan yang baik dalam mendukung proses pembelajaran. Tujuan yang pertama adalah membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menarik bagi peserta didik, memancing minat mereka untuk aktif terlibat. Tujuan yang kedua adalah memperjelas makna bahan pembelajaran, memudahkan pemahaman materi yang disampaikan oleh guru. Materi yang ketiga yaitu fungsi dan manfaat. Menurut Live dan Lenz tahun 1982 mengatakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu fungsi atensi. Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Yang kedua, fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Yang ketiga, fungsi kognitif. Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar penciptaan tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung di dalam gambar. Dan yang terakhir, fungsi komplementaris. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Manfaat praktik dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Materi keempat, pengenalan beberapa media pembelajaran. Berdasarkan perkembangan teknologi, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis terutama melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. Kelompok media hasil teknologi cetak meliputi teks, grafis atau fotografik dan reproduksi. Yang kedua, teknologi audiovisual secara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pengajaran meliputi audiovisual jelas-jelas bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses pembelajaran. Yang ketiga, teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber berbasis mikroprosesor. Yang keempat, teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Materi yang kelima, jenis klasifikasi media pembelajaran. Menurut Yusuf Hadi Miarso, mengklasifikasikan media berdasarkan ciri-ciri tertentu dikenal dengan taksonomi media,
Yang pertama, media penyaji yang terdiri dari kelompok 1, garis, bahan cetak dan gambar diam. Yang kedua, kelompok 2, media proyeksi diam. Kelompok 3, media audio. Kelompok 4, audio ditambah media visual diam. Kelompok 5, gambar hidup atau film. Kelompok 6, televisi. Kelompok 7, multimedia. Yang kedua, media objek. Media objek adalah benda 3 dimensi yang mendukung informasi tidak dalam bentuk penyajian tetapi melalui ciri fisiknya seperti ukuran, berat, bentuk, susunan, warna, fungsi. Yang ketiga, media interaktif. Dengan media ini, siswa tidak hanya memperhatikan penyajian atau objek tetapi berinteraksi selama mengikuti pembelajaran. Materi yang keenam yaitu contoh-contoh dan pemilihan media pembelajaran. Contoh-contoh media pembelajaran yang pertama, media berbasis manusia. Contohnya guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok, field trip. Yang kedua, media berbasis cetak. Contohnya buku, pantun, buku latihan, alat bantu kerja, dan lembaran lepas. Yang ketiga, media berbasis visual. Contohnya buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, gambar, transparansi atau slide. Yang keempat, media berbasis audiovisual. Contohnya video, film, program slide, televisi, dan yang kelima, berbasis komputer. Contohnya pengajaran bantuan komputer, interaktif video. Ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam pemilihan media. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari 2 atau 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi-isi pembelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Media yang berbeda, misalnya film dan grafik, memerlukan simbol atau kode yang berbeda dan oleh karena itu memerlukan proses keterampilan mental yang berada untuk memahaminya. Yang ketiga, praktik, lus, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. Media yang mahal dan memakan waktu lama untuk memproduksinya bukan jaminan sesuai media yang terbaik. Yang keempat, guru terampil menggunakannya. Ini merupakan salah satu kriteria utama. Apapun media itu, guru harus mampu menggunakan dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat media amat ditentukan oleh guru yang menggunakannya. Yang kelima, pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Ada media yang tepat untuk jenis kelompok besar, kelompok sedang, kelompok kecil, dan perorangan. Yang keenam, utuh teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun fotografi harus memenuhi persyaratan teknik tertentu. Materi yang ketujuh yaitu pembahasan secara rinci media pembelajaran audiovisual. Yang pertama, pengertian media audiovisual. Media audiovisual merupakan sebuah alat yang dapat menyajikan gambar bergerak, warna, serta disertai dengan penjelasan berupa tulisan dan suara. Yang kedua, jenis-jenis media audiovisual. Menurut Jamara, menjelaskan bahwa media audiovisual berbagai menjadi 4. Yang pertama, audiovisual diam merupakan media yang dapat
menampilkan suara dan gambar diam seperti slide PowerPoint. Yang kedua, audiovisual gerak merupakan media yang dapat menampilkan unsur-unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara. Yang ketiga, audiovisual murni merupakan media yang memiliki unsur-unsur dan unsur-unsur gambar yang berasal dari satu sumber seperti film. Selanjutnya, audiovisual tidak murni merupakan media yang memiliki unsur suara gambar melalui sumber yang berbeda seperti film, bingkai suara, unsur-unsur gambar bersumber dari slide proyektor dan unsur-unsur bersumber dari tipe rekor. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran dalam kelas dengan menggunakan media audiovisual. Yang pertama, tahap persiapan. Hal pertama yang dilakukan oleh pendidik pada tahap persiapan yaitu yang pertama, menyusun rencana kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pendidik meninjau petunjuk penggunaan media audiovisual. Yang ketiga, pendidik mempersiapkan dan mengatur peralatan media audiovisual yang akan dipakai. Yang kedua, tahap pelaksanaan penyajian. Tahap kedua, hal yang harus diperhatikan oleh pendidik pada saat menggunakan media audiovisual. Yang pertama, pendidik memastikan semua peralatan media audiovisual telah lengkap dan siap dipakai. Yang kedua, pendidik memastikan bahwa media audiovisual tersebut terdapat penjelasan mengenai tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, selanjutnya media audiovisual yang ditanyakan berisi uraian materi pembelajaran. Yang keempat, menghindari hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi peserta didik. Yang tahap ketiga, tahap tidak berlanjut. Tahap tidak lanjut ini dilakukan agar peserta didik mampu memantapkan pemahaman mengenai materi pembelajaran yang telah disimak melalui audiovisual. Keempat, manfaat media audiovisual dalam pembelajaran. Yang pertama, membuat pembelajaran lebih menarik. Salah satu manfaat utama penggunaan media audiovisual adalah dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Ketika siswa diajak untuk melihat gambar atau video atau mendengarkan suara atau musik, mereka lebih cenderung tertarik dan merasa lebih terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Media audiovisual dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan cara yang lebih mudah. Dengan menggunakan gambar atau video, konsep atau topik yang kompleks dapat dijelaskan dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, memperkuat daya ingat siswa. Dalam pembelajaran, daya ingat siswa sangat penting. Media audiovisual dapat membantu meningkatkan daya ingat siswa. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Ketika siswa lebih terlibat dalam pembelajaran, mereka cenderung lebih memahami dan mengingat materi pembelajaran. Menggunakan media audiovisual dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang kelima, membantu guru dalam mengerjakan materi pembelajaran. Penggunaan media audiovisual juga dapat membantu guru dalam mengajarkan materi pembelajaran.